Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Minta Maaf. Minta maaf, to say sorry, gampang atau susah ya untuk dilakukan? Saudara pasti tahu, jawabnya adalah gampang-gampang susah. Artinya apa? Artinya sebenarnya gampang, tetapi orang tidak selalu bisa to say sorry atau minta maaf. Coba kalau beda pendapat atau bertengkar dengan pasangan, mudah nggak untuk minta maaf? Siapa yang lebih dahulu minta maaf? Ketika kendaraan bersenggolan di jalan, terjadi serempetan, mobil jadi lecet, apa yang kita lakukan? Marah atau menyadari kesalahan dan minta maaf? Walaupun belum tentu kita bersalah, saudara. Ya kan? Apalagi minta maaf kepada junior, kepada anak, kepada pembantu, kepada karyawan, dan orang-orang yang ada di bawah kita. Pertanyaannya, kenapa bisa sulit atau bahkan begitu sulit? Jawabnya, karena adanya ego yang menghalangi. Padahal tinggal berkata, maaf ya, selesai. Tapi memang tidak mudah. Mungkin sebagian orang berkata, kalau aku bisa sih Pak. Bahkan aku hampir pasti selalu minta maaf ketika bersalah. Tetapi pertanyaan yang bisa muncul ketika mengatakan I'm sorry atau minta maaf itu dengan benar-benar tulus atau cuma sekedar lip service alias asal ngomong saja. Saudara, to say sorry atau minta maaf walaupun singkat dan mudah diucapkan, tetapi kita mungkin jarang menanyakan kesungguhan kita saat sedang minta maaf. Renungkan saja, ya, apakah supaya masalah cepat selesai atau kita benar-benar merasa bersalah? Itu persoalannya. Sebenarnya untuk to say sorry atau minta maaf dibutuhkan kerendahan hati, yaitu untuk bisa menerima kesalahan diri kita dan menurunkan ego kita. Adanya kemauan untuk to say sorry, untuk minta maaf hanyalah satu buah dari yang namanya kerendahan hati. Itu harus kita perhatikan. Jadi, kalau dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Itu pengertiannya sangat dalam. Selain melibatkan dua pihak yang harus bersedia untuk saling mengampuni, pihak yang salah pun harus mau minta maaf. Tidak hanya sekedar minta maaf, tetapi permintaan maaf itu harus disertai pengakuan bahwa dirinya memang bersalah. Dan ketika minta maaf itu pun dengan tulus. Sekali lagi, bukan supaya hati jadi cepat lega atau masalah cepat selesai, tapi benar-benar ada pengakuan, penyesalan, dan tekad untuk tidak berbuat salah lagi. Sebenarnya, kalau itu kita lakukan, maka menjadi suatu bentuk latihan juga, yaitu agar ketika kita datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan, juga disertai pengakuan terlebih dahulu atas kesalahan yang kita lakukan. Lalu
minta ampun kepadanya, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itulah sebabnya dituliskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia, Tuhan maksudnya, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pengampunan dan penyucian Tuhan itu dasarnya ketika kita mengaku dosa. Itu satu bentuk kerendahan hati, saudara. Dengan demikian, kita sudah menurunkan ego kita dan belajar untuk rendah hati. Nah, kenapa sih harus rendah hati? Ya, karena Tuhan mau kita rendah hati. Sesederhana itu, saudara. Dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketika kita mau rendah hati, dikatakan jiwa kita akan tenang, hati kita akan tentram. Kita semua pasti punya cita-cita yang sama, yaitu mau serupa seperti karakter Tuhan Yesus. Dan salah satunya adalah belajar dari pribadinya yang rendah hati, supaya tenang jiwa kita, ada damai sejahtera. Saudara, kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mau datang dengan rendah hati, menundukkan diri di hadapannya. Seperti gelas yang masih kosong, kita mengosongkan pikiran, jiwa, hati kita, supaya kita bisa diisi olehnya, supaya kita bisa mendapat pengajaran baru daripadanya, dari Tuhan maksudnya. Jangan datang menghampiri Tuhan hanya untuk membawa persoalan-persoalan atau kepentingan pribadi saja. Dikatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Jadi, ketika kita rendah hati, maka Tuhan akan membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Saudara, semakin dewasa usia rohani atau kekristenan kita seharusnya semakin memprioritaskan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi kita. Selalu ingat, apapun status kita, nggak peduli orang Kristen, sudah dibaptis, sudah pelayanan, bahkan sudah menjadi pendeta. Kita nggak boleh cepat puas. Tuhan nggak mau kita menjadi sok paling pintar, sok paling hebat, sok paling benar, melainkan kita harus selalu ingat bahwa selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Tuhan mau kita tetap rendah hati dan memberi diri untuk bersedia diisi oleh Tuhan dan firman-Nya sebagai anak-anak-Nya, sehingga semakin diisi penuh oleh kebenarannya, semakin penuh dalam Tuhan, semakin efektif hidup kita bagi pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.